Saat ini saya berusaha berwira swasta di bidang tanaman hias. Berusaha tanaman hias berawal saya dari tahun 2005. Itu sebelumnya saya dari habis lulus sekolah itu saya bekerja sebagai seorang kuli bangunan, sebagai kuli pasir. Nama saya Samsudin, umur di 42 tahun. Saat ini saya berusaha berwira swasta di bidang tanaman hias. Dari awal mulai berusaha tanaman hias berawal saya dari tahun 2005. Itu sebelumnya saya dari habis lulus sekolah itu saya bekerja sebagai seorang kuli bangunan, sebagai kuli pasir, terus kita beralih ke kernet truk pasir, beralih lagi ke truk ekspedisi jalur luar pulau. Habis itu saya 2005 mulai terjun ke dunia tanaman, ya dengan modal yang sangat-sangat minim lah. Waktu itu saya masih sebagai pedagang, ya istilahnya benar-benar mulai dari nol, dengan modal yang sangat minim, mungkin bisa dibilang 100, 200 sampai 300 ribu. Kita belanja dari yang harga-harga termurah untuk merintis usaha daripada saya di rumah nganggur lah, karena waktu itu juga nyari kerjaan sangat-sangatlah susah banget. Saat itu saya juga dagang dari pasar ke pasar. Awalnya saya belanja tanaman yang murah-murah, dari yang harga 1.000, 2.000, 3.000, saya jual dari 5.000 sampai 10 ribuan. Itu pun saya masih dengan kardus, bawanya kardus, saya naik angkot. Dari pasar, waktu itu saya dari pasar Muntilan, pindah ke pasar Magelang, pindah ke pasar Sleman, pindah lagi ke pasar Godean. Ya pokoknya kita muter aja waktu itu sama teman-teman seperjuangan dulu juga lah. Waktu itu saya bertahan di pasar itu istilahnya bisa 2-3 tahun adalah berjuang dari istilahnya nol. Habis itu saya ada sedikit ya keuntungan lah, bisa buka kios kecil-kecilan juga waktu itu di pasar Sleman. Berawal dari itu juga saya pengen buka usaha di Jakarta juga, dan akhirnya pun saya bisa. Dari awal 2010 saya ketemu teman-teman di sini di area Taman Anggrek Ragunan, Kapling 41 waktu itu. Waktu itu 2010 saya ngontrak, berawal di area Taman Anggrek Ragunan. Saya cuma ngontrak dari 1 rak, beberapa bulan kemudian bisa nambah 2 rak, sampai setahun saya bisa 1/4 kapling, dan akhirnya setengah kapling saya ambil. Karena tanaman saya semakin banyak, saya rajin memperbanyak, ya pokoknya saya berjuang bener-bener di Jakarta. Kalau nggak bisa berjuang, kita mau makan apa? Makanya saya bener-bener harus bisa hidup di Jakarta semampunya. Pada 2012 itu juga saya udah terlanjur punya banyak tanaman, kena banjir besar, tanaman habis, saya harus mulai dari nol lagi. Tapi saya nggak menyerah, karena memang yang namanya semua usaha itu pasti ada resikonya juga. Habis itu di 2013-2014 saya mulai dapat modal untuk belanja-belanja lagi. Dan akhirnya di 2014 itu udah mulai lumayan banyak lagi tanaman, karena saya benar-benar dari pagi sampai kadang-kadang tengah malam
saya itu nggak henti-henti untuk memperbanyak tanaman karena saya pengen punya banyak tanaman lagi. Nah, waktu itu saya benar-benar berjuang, bekerja keras tanpa kenal lelah. Jadi setiap harinya saya harus ngejar target, harus dapat sekian biar tanaman banyak lagi. Nggak kenal entah siang entah malam, pokoknya saya harus bekerja, saya harus bisa. Saya berjuang, gimana caranya saya bisa dapetin duit. Itu istri tak suruh belajar online, saya sendiri juga mainnya online waktu itu, dari pedagang-pedagang juga. Alhamdulillah dulu saya udah lumayan banyak pedagang-pedagang dari luar pulau, dari konsumen di sini juga lumayan banyak, pedagang-pedagang di area Jabodetabek juga dulu banyak, terus pelanggan-pelanggan waktu itu saya udah megang banyak, sebagian tak suruh megang istri, jadi saya terkadang lebih cenderung ke bertani waktu itu. Bertani saya perbanyak tanaman, saya belanja saya perbanyak dulu. Nah, terus untuk di tahun-tahun 2018 saya belanja tanaman-tanaman lumayan mahal lah karena memang ada modal. Saya niatnya memang udah berwirausaha di tanaman. Saya nggak takut-takut ngeluarin modal lah, dari awal modal sedikit udah dapat banyak. Saya nggak takut-takut lagi, akhirnya belanja tanaman yang istilah juta-jutaan. Saya waktu itu udah mulai berani. Dari itu saya belanja tanaman yang berjuta-jutaan itu saya perbanyak dulu, entah itu laku entah enggak, pokoknya saya udah prinsipnya yang namanya tanaman kita belanja pasti kalau kita rawat pasti juga menghasilkan. Di 2019-2020 itu akhirnya untuk jenis aroidnya, pilo-pilo itu akhirnya naik harganya. Saya udah perbanyak, lumayan lah. Di waktu itu saya harga beli 2,5 juta, udah saya perbanyak dari satu pohon bisa jadi 10 pohon, ada yang satu pohon jadi 7-5 pohon, dan harganya pun waktu itu di kisaran 3 daun itu saya beli di harga 2,5, dan pas waktu saya jual juga selang 1 tahunan lah, itu 3 daun bisa di atas 10 juta, padahal saya udah produksi banyak. Itu saya spekulasi, waktu itu tanaman itu belum banyak yang pegang jenis pilo-pilo. Waktu itu saya kumpulin modal, pengennya sih buat belanja-belanja kebutuhan yang pokok lah, kayak istilahnya kita beli rumah, beli mobil. Cuman waktu itu saya belum kepikiran itu, saya manfaatin momen-momen rame tanaman waktu itu. Modal dari keuntungan-keuntungan yang udah banyak itu saya kembangkan lagi, saya beliin tanaman yang lebih mahal-mahal lagi, akhirnya saya perbanyak lagi, dan akhirnya sukses juga. Waktu itu saya udah lumayan saya perbanyak, harga sampai mencapai yang di atas 20 juta, di atas 30 juta, bahkan sempat ada yang bisa saya jual waktu itu di atas 50 juta juga per pohonnya. Jadi kita jangan menyerah lah untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang kita jalani, pasti semua ada hasilnya. Itu waktu awal pandemi, itu saya bisa bener-bener waktu itu juga tanaman lagi booming lah istilahnya, di aroid itu juga lagi naik-naiknya, di agro juga waktu itu juga lumayan ramai juga. Dan waktu itu juga mungkin pas awal pandemi banyak orang-orang yang mungkin ya pada kerja diliburkan, pada dirumahkan. Nah, itu banyak sekali orang-orang yang beralih ke tanaman juga, dari pembeli-pembeli, dan akhirnya dia juga ikut berdagang. Dari hasil tanaman saya bisa
ngedapetin bisa mobil lah, kita bisa kebeli mobil lagi. Dari awalnya kita pengen beli mobil yang murah-murah, cuman kita tahan dulu, akhirnya dapat ya mobil lumayan mewah juga. Habis itu kita 3 bulan berikutnya saya bisa bisa kebeli tanah di kampung juga, ya lumayan luas. Terus kita tetap berusaha, pokoknya antara saya, istri saya itu pokoknya bener-bener semangat lah waktu itu.